Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas ulang tentang macam-macam suspending agent ya. Hal yang pertama, kalian tentukan dulu itu apakah obat luar atau obat dalam. Resep kalian tentukan dulu obat luar apa obat dalam. Kalau obat dalam pakainya dua aja ya. Ada PGS sama ada CMC. PGS pulpis gomusus itu aturannya 2% dikali total sediaan, 2% dari total sediaan. Lalu air untuk pengembangnya adalah 7 kali PGS. Terus yang kedua, CMC karboksil metil selulosa itu 1% dari total sediaan. Airnya 20 kali jumlah CMC. Kalau tidak diketahui dalam resepnya mau PGS atau CMC, kalian gunakan PGS saja yang gampang ya. Oke, terus kalau misalkan obat dalam, obat topikal, ada dua, ada PGA, ada bentonit magma ya. Ini pensuspensi dulu ya, suspensi. Ada PGA pulpis gumi arabicum, itu aturannya 2,5% kali total sediaan ya, 2,5% dari kali total sediaan. Lalu airnya 1,5 kali jumlah PGA. Kalau bentonit magma ini rada sulit ya. Dia harus 25% dikali total sediaan dulu. Nah, itu kan bentonit magma. Adalah campuran dari bentonit dan air. Kalau di kita di lab tidak ada bentonit magma, jadi hanya ada bentonit dan air panas. Nah, bentonitnya kita hitung lagi. 5% dari jumlah bentonit magma. Airnya bentonit magma dikurangi bentonit. Nah, kalian harus tahu itu teh potio. Kalau potio berarti obat dalam, kalau lotion berarti dia obat luar. Kalau lotion pakai PGA atau bentonit magma. Ya, kalau misalkan tidak diketahui pakai PGA atau bentonit magma, kalian pakai PGA aja yang gampang. Oke, lanjut yang tadi. Setelah kita mengetahui dia apakah obat luar atau obat dalam, ya, udah tahu nih obat luar apa obat dalam. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa benar dia disuspensikan atau enggak, atau hanya dilarutkan saja sama pembawanya. Nah, kalian harus tahu, harus paham tentang istilah kelarutan. Dari mulai sangat mudah larut sampai praktis tidak larut. Kalau misalkan di farmakope zat A larut dalam 70 bagian air, oh berarti dia agak sukar larut. Kalau agak sukar larut, maka dia harus disuspensikan. Kalau kalau sangat mudah larut sampai mudah larut dan larut, yaitu tinggal dilarutkan saja sama pembawanya atau air ya. Kalau misalkan udah agak sukar larut sampai praktis tidak larut, maka kita memerlukan suspending agent. Ya, itu teh PGS atau PGA. Kalian harus tahu kelarutan ini ya. Makanya kalau misalkan kalian dapat resep potio ya, harus wajib mencantumkan kelarutan di monografi biar tahu mana yang disuspensikan, mana yang tidak larut dalam pembawanya. Ya, diingat ini kelarutan nanti juga ada di farmakopenya juga ada, misalkan zat A larut dalam 3 bagian air. Oh, berarti dia mudah larut, ya udah tinggal dilarutkan aja. Tapi kalau misalkan dia agak sukar larut dalam air atau misalkan larut dalam 50 bagian air, oh dia agak sukar larut kayak gitu. Terus zat ini larut dalam 2000 bagian air, oh ya udah dia sangat sukar larut, dia butuh suspending agent ya. Harus tahu kelarutan untuk mengetahui dia pakai suspending agent atau tidak.